Bapak Ibu, Allah mengirimkan surat kepada kita semuanya dalam surat Yasin ayat 65. Apa? Kalau lagunya Krisye itu, akan datang masa tak ada suara dari mulut kita. Nah, kita itu akan dimintain kesaksian, tapi mulutnya dikunci. Karena mulut itu bisa berbohong, dan yang akan memberikan kesaksian kepada diri kita di hadapan Allah, tangan-tangan kita. Sejauh mana tangan Bapak Ibu dilakukan untuk pergerakan beramal baik. Ya, jadi tujuan kita beragama, hadir di pengajian, majelis taklim itu mendidik diri agar apa? Setiap gerakan digunakan untuk ketaatan kepada Allah, bukan maaf dikit-dikit duit. Makanya rata-rata ibu-ibu majelis taklim itu nggak kuat kalau ikutan ngamen. Kenapa? Karena setiap latihan 10.000, 15.000 di majelis taklim nggak ada katanya. Pantesan ngaji puluhan tahun ilmunya nggak masuk. Karena apa? Gimana mau masuk yang memberikan ilmu aja nggak dihargai, seolah-olah ilmu itu tidak berharga. Jadi bukan guru di mana aja yang harus dihargai, kiai-kiai kita yang mendidik kita, para ustaz yang memberikan ilmu agama. Hormati, muliakan, berikan yang terbaik sebagai rasa syukur, terima kasih. Karena kata Allah, belum dikatakan bersyukur kepadaku kalau belum berterima kasih terhadap sesama yang berjasa kepada kita. Para ustaz berjasa nggak sama kita? Betul? Yang ngajarin kita ngaji. Siapa Tuhan kita? Coba kalau kita nggak dikasih tahu, nggak diajarin, apa kita tahu Tuhan kita, Nabi kita? Betul apa enggak? Untuk apa tujuan kita dihidupkan? Nah, makanya dengan ikutan olahraga pernapasan mata ini, Bapak Ibu, ini fungsinya untuk membangkitkan kesadaran diri. Makanya ada olah jurus, olah nafas, olah zikir. Nafas tanpa zikir ini hanya sekedar olahraga. Tapi nafas dengan zikir ini adalah olah jiwa. Ya, diolah jiwanya biar tidak sakit jiwa. Apakah orang yang sakit jiwa itu orang yang sudah tidak pakai baju berjalan-jalan dipikir? Enggak. Bukan. Yang dalam hidupnya mengeluh, banyak mengeluh daripada syukurnya, itu juga sakit jiwa. Paham? Jadi kalau kita ada masalah, dikit-dikit cerita, ngeluh, itu tandanya jiwa kita sakit. Karena jiwa yang sehat penuh dengan kesyukuran, penuh dengan kebahagiaan. Ya, setuju? Kita merasa. Alhamdulillah. Kenapa bisa demikian, Bapak Ibu? Ini dengan tepuk tangan sambil senyum aja. Tepuk tangan nih di setiap telapak tangan kita. Ini banyak ribuan saraf. Ditepukkan selama kurang lebih 5 menit, 7 menit ya. Ini membuat jantung itu sehat. Ya, makanya tepuk tangan bukan hanya sekedar di tempat latihan. Pagi-pagi mau masak, tepuk tangan dulu. Ayo semangat diriku gitu. Karena dalam hidup itu sebelum kita gila harus melakukan sedikit kegilaan. Karena dengan tepuk tangan ini apresiasi menyemangati diri. Ya bapak-bapak ya. Jadi cobalah hidup itu jangan terlalu sepaneng, jangan terlalu serius. Kalau dengan tepuk tangan membuat kita rileks, mari kita banyakin tepuk tangan. Ya, setuju? Kalau saya.
dalam ketulusan. Senyum, mensyukuri nikmat hidup, biar hidupnya berlanjut dengan baik. Kenapa hidup kita kadang hidup tapi tidak berlanjut dengan baik? Yang ada susah, rezekinya susah, karena untuk senyum bahagia dia susah. Betul apa enggak? Coba senyum yang ikhlas. Ya Allah, alhamdulillah. Betul enggak? Mensyukuri, untung masih dikasih nafas, masih dikasih hidup. Makanya Bapak Ibu diajak ikut olahraga pernapasan mahal ini, Bapak Ibu, biar dilatih menjadi manusia yang selalu bahagia, selalu ridho, selalu ikhlas. Apapun yang terjadi, saya ridho ya Allah. Kenapa? Hidup atas ridho Allah. Tapi kalau kita belum menjadi manusia yang ridho, gimana mau dapat ridhonya Allah? Karena kata Allah, wahai Allahku, kembalilah kepadaku dengan hati yang ridho, nanti baru diridhoinya. Kita rezekinya bisa luas karena siapa? Ridho Allah. Betul? Kita yang tadinya datang ke mahkamah, wah keluar penyakitnya banyak, ini ono itu, sekarang sembuh nggak? Karena kita ada perjuangan. Gimana caranya agar dapat ridhonya Allah? Saya latihan, dalam pikiran kita apa? Saya nanti ketemu guru saya itu niat mau menuntut ilmu untuk membuang ini segala unek-unek beban yang ada dalam diri kita. Makanya jangankan 10.000, saya bersiapkan 100.000 kali-kali gitu. Ya contoh gini lah Bu, di dalam kedokteran aja, orang pengen sehat itu nggak bisa ditawar. Betul? Pengen jantung sehat aja. Bersyukur kalau sekarang ada BPJS. Betul atau enggak? Coba kalau BPJS dinonaktifkan, apa yang akan terjadi dengan kita? Ayo. Karena kita kebiasaan gratis itulah, keluar 10.000 pikirannya, Mahatma dikit-dikit duit, ya belum ngerasain. Makanya sekarang mulai kan BPJS ada yang dinonaktifkan. Betul apa enggak? Makanya sebelum kita sakit, mari kita berolahraga. Dengan gabung ikut olahraga pernapasan Mahatma. Jangan tinggalkan, karena kita apa? Kita menyisihkan 10.000, 15.000. Mungkin kalau ujian ya paling 3 bulan sekali, yang masih pakai besi 148.000. Kalau yang sudah nggak pakai besi berarti 128, ya. Kalau untuk pendadaran ya 320.000. Itu adalah proses proses perjuangan diri untuk menjaga diri kita agar tubuh kita ini ya tidak sakit berat dan bisa mengeluarkan uang bukan hanya 20.000, mungkin bisa jadi 200 juta. 200 juta aja belum tentu bisa membeli kesehatan. Makanya bersyukurlah murah 10.000, 15.000 untuk mengantisipasi diri agar tubuh kita ini terjaga, terbebas dari penyakit yang berat-berat dan terbebas dari keluar uang yang banyak.